Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Tak jemu-jemunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah terbesar dalam hidup ini, iman dan Islam. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, uswatun kita, teladan kita yang diturunkan kepadanya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman, panduan bagi kita umat Islam agar bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tuan-puan yang dirahmati Allah, terima kasih kita kepada moderator Tuan Eshomuddin dan para panelis yang hadir pada hari ini, Bapak Muhammad Nurdin, Profesor Doktor, Bapak Marwan, Doktor, dan Doktor Faisal, Profesor. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran dan teknologi adalah kajian kita pada hari ini berdasarkan surat Luqman, pendekatan tafsir inspirasi. Jadi saya menggagas tafsir inspirasi, tafsir mudah, tafsir yang terjadi di abad kekinian, kecondongan tafsir abad kekinian yang dilakukan di Timur Tengah, Arab Saudi, Mesir, Syria, Libanon, mengarah kepada at-tafsir al-muyassar. Pemahaman yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di Asia Selatan, Pakistan, India juga mengarah kepada hal yang sama itu. Apa sih tafsir muyassar itu? Tafsir muyassar adalah tafsir yang mengambil pesan-pesan umum dalam pemahaman yang kita lakukan. Misalnya kita akan mengkaitkan ayat 1, ayat 2, ayat 3 menjadi sub-sub judul, pesan-pesan penting di dalamnya dan tema besar yang terjadi atas pemahaman ayat tersebut. Spirit semangat yang dilakukan bagaimana kita memahami segala sesuatu di dunia ini bahwa Al-Quran membahasnya. Maka jika sebelumnya kita menawarkan tafsir inspirasi bahwa setiap ayat suci Al-Quran memberikan inspirasi, motivasi dan sebagai bahan dakwah, maka kita akan melihat tafsir teknologi dan mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama dengan kitab bagaimana setiap ayat suci Al-Quran memiliki pesan, kalaupun tidak teknologi khusus, sains dan teknologi. Inilah pemahaman kekinian. Jika tafsir-tafsir yang lama sesuai dengan zaman dan waktunya, maka kita menemukan apa yang disampaikan oleh profesor kita dari Triple IT tadi, tafsir kekinian, menggunakan pendekatan tematik mencari ayat-ayat suci Al-Quran yang terkait dengan tema teknologi. Adapun saya tematik juga, tapi tematiknya berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendekatan yang dilakukan oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Nahwa Tafsir Maudu'i li Suwaril Qur'anil Karim. Dia mengatakan yang paling tahu Al-Quran adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia meletakkan ayat 1, setelahnya ayat 2, setelahnya ayat 3. Peletakan ayat 1, 2, dan 3 itu bukan berasaskan ketidakteraturan. Pasti ada keinginan Allah di situ. Maka kata Syekh Profesor Dr. Muhammad Al-Ghazali, Allah yarham, bahwa yang paling tematik itu adalah memahami Al-Quran berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara tematik yang kita pahami yang juga tidak salah, kitalah mencari ayat-ayat tertentu untuk kita cocok-cocokkan dengan satu tema tertentu. Inilah tematik yang terjadi selama ini, dan tafsir inspirasi buah dari ajaran Profesor Dr. Muhammad Al-Ghazali mendekati itu. Maka bagi bidang dakwah kita sampaikan, karena saya mengajarkan di dakwah, ada 2000 bahan dakwah
Kalau satu hari 3 ayat dakwah kita sampaikan, dari 6.236 ayat suci Al-Quran, ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu bahan dakwah. Ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 itu bahan dakwah untuk surat Al-Fatihah. Begitu juga surah Al-Baqarah 1, 2, 3 bahan dakwah. Khutbah Jumat, ceramah, tausiah. Bahkan kami melaksanakan di Indonesia One Day One Ayah. Di Radio Republik Indonesia kita menghatamkan 6.236 episode dari tahun 2016 dan selesai di tahun 2023 baru-baru saja. Maka ini adalah sampel contohnya bagaimana kita melihat satu kesatuan ayat. Ayat 1 sampai dengan ayat berapa ini? Ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kita melihat prinsip teknologi itu. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Ini prinsip keamanan dan rasa aman. Nanti kita akan bahas. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Ini prinsip aktivitas dan efisiensi. Wa bassami fiha min kulli dabbah. Ini prinsip dapat diandalkan. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Ini prinsip kebermanfaatan. Fa ambatna fiha min kulli zaujin karim. Ini prinsip keterjangkauan. Haza khalqullah. Begitu mudah teknologi yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di alam raya ini. Walaupun demikian, tunjukkan apa kreativitasmu. Fa'aruni maza khalaqal ladzina min dunihi. Tentu saja tak ada yang sempurna dari apapun yang diciptakan oleh selain Allah. Satu catatan, balil zalimuna fi dhalalim mubin. Jangan gunakan teknologi untuk hal-hal yang negatif, menimbulkan kesesatan yang nyata. Walaqad ataina Luqmanal hikmah aniskur lillah. Ini cocok dengan apa yang disampaikan oleh profesor kita, bahwa puncak dari teknologi adalah mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dari pertama, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Banyak teknologi yang bisa kita ambil di sini. Bagaimana dunia sampai saat ini membangun atap, membangun langit-langit, pasti pakai penyangga, pasti pakai tiang, pasti pakai dinding. Al-Quran menantang kita, ayo kita buat atap tanpa ada tiang. Semakin sedikit tiangnya, semakin bagus teknologinya. Tak ada tiang, lebih cantik, lebih apik lagi. Walaupun ini kajian masa lalu, orang akan mengatakan bighairi amadin tarawunaha, langit itu punya tiang, cuman tak terlihat manusia. Atau memang tak ada tiangnya untuk menunjukkan kecanggihan teknologi. Tapi di sisi lain, ini Allah memberi keamanan. Teknologi Allah tanpa tiang enggak buat kita was-was takut tidur ketimpa atap rumah. Nah, ini dia. Jadi buatlah teknologi seaman mungkin. Ya. Yang kedua, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar tidak menggoyangkan kalian. Jadi di sini ada efektivitas dan efisiensi. Bagaimana Allah alqa, lempar itu gunung di atas bulatan bumi. Dan lemparan Allah itu sangat efektif dan efisien. Enggak di setiap negara ada gunung. Dan letak-letak gunung itu setelah diteliti oleh para pakar gunung sangat efektif, tepat guna dan efisien, enggak berserak mubazir. Wah, itu luar biasa itu. Bagaimana Allah membangun alam raya ini dengan teknologi yang begitu canggihnya. Efisien. Ya. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Di kulit bumi ini Allah memberikan kehidupan melata sampai
virus corona sekalipun yang dabbah yadubu alal ardi itu tetap saja dapat hidup di bumi ini. Dari mana? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, hebatnya Allah memberikan kesuburan pada gunung itu bertahap. Tambah banyak penduduk dunia, pangannya tetap cukup. Dulu di zaman Nabi Adam kondisinya cukup, sekarang dengan jumlah penduduk 7 miliar semuanya cukup makan. Ini adalah dapat diandalkan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Ya, hewannya makan, tumbuh-tumbuhannya makan, manusianya makan. Ini teknologinya sangat bagus. Ya, wa anzalna minas samaa'i ma'a. Lihat satu produk Allah, air yang dibahasakan dari langit. Padahal sebenarnya air turun dari awan. Tapi kenapa Allah selalu konsisten mengatakan turunnya air dari langit bukan dari awan? Karena awan adalah hasil akhir. Tapi proses itu langit yang bekerja. Ini juga memberi pembelajaran kepada kita, apresiasilah kepada siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar ini kerjaan awan loh. Benar kerjaan awan. Tapi kalau nggak ada di tempat langit itu angin yang mengembus, awan tak akan pergi dan berpindah. Kalau tak ada matahari di sekitar langit itu, tak akan terjadi penguapan. Ini menggambarkan bagaimana etika dalam teknologi. Ma'an, lihat bahasanya bukan miyahan, satu air, tapi air ini nakiroh. Ya, artinya bagi kita ditantang oleh Allah. Coba buat satu air saja, nggak usah banyak air. Tapi jangan pakai produk Allah lah. Kita ambil dari gunung, kita bilang ini air saya kemas. Saya kemas, bukan saya yang buat dan ciptakan itu. Jadi teknologi itu bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan Allah menggambarkan itu dalam wujud air. Manusia kalau tak minum air diperkirakan 3 hari sudah wafat. Tak hirup udara diperkirakan 10 menit, 1 jam sudah wafat. Ini teknologi Allah yang sangat luar biasa, yang dikerjakan oleh tubuh kita juga luar biasa. Bagaimana menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida tanpa harus kita tarik. Nggak harus begitu ya kan, otomatis. Ya, inilah teknologi yang sangat bermanfaat. Prinsip keempat, fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim, keterjangkauan. Lihat, langsung dengan air, satu media sederhana, hewan hidup, tumbuh-tumbuhan subur, manusia juga dapat minum, bahkan udara pun segar diperoleh dari air yang cukup di daerah itu. Fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim, pasangan. Nah, tadi kami cerita tentang poligami dengan ibu ini. Saya rasa nggak bolehlah kita cerita itu ya di sini. Tapi ceritanya hidup harus berpasangan. Pasangan di dunia tumbuh-tumbuhan, pasangan di dunia hewan, pasangan di dunia manusia. Tetap saja betinanya lebih banyak daripada jantannya. Laki-lakinya lebih sedikit daripada perempuannya. Sampai di situ saja. Tapi mereka ini adalah kontribusi yang sangat mulia, ya, keterjangkauan. Jadi kalau mau subur, ya betina berbagilah. Dalam dunia tumbuh-tumbuhan, dalam dunia hewan kan betina. Nah, inilah dia zaujin karim, pasangan yang mulia, terjangkau. Kalau misalnya ngambek betina, terjadi penghambatan. Kalau tumbuh-tumbuhan tak mau bernikah, terjadi kerusakan.
Kalau manusia tak mau menikah, terjadi kelangkaan manusia. Alhamdulillah, rakyat masyarakat muslim sebagian besar berada pada posisi demografis. Jumlah anak mudanya banyak daripada jumlah ayah emaknya. Di negara non muslim, karena tidak memahami konsep an-nikahu sunnati zaujin karim, maka kita menemukan ayah emak lebih banyak, generasi tua lebih banyak daripada generasi muda. Karena I am single, I am very happy. Enggak nikah itu bahagia, kata produk barat. Kata Islam tidak. Agar hidup ini teknologinya tepat guna dan terjangkau, maka perlu zaujin karim, dan itu harus kita buahi di tempat-tempat yang halal. Di tanah kitalah kita menanam, di tanah kitalah kita berternak, di pasangan hidup kitalah kita bercocok tanam itu. Ya. Selanjutnya haza khalqullah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan haza khalqullah. Teknologi Allah itu sangat mudah digunakan. Kita tak harus berpikir panjang bagaimana mengelola telur berubah jadi ayam, bagaimana hewan beternak melahirkan seekor lembu dari kecil hingga besar. Kita tidak diminta oleh Allah untuk menggeser matahari dari timur sehingga tenggelam di barat. Gak usah. Yang mampu-mampu saja kita kerjakan. Tawaran teknologi itu berada pada posisi itu. Fa'aruni maza khalaqal ladzina min duni. Maka berkaryalah. Ya. Terakhir, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Disinilah kelebihan Islam. Jika pada poin 1 sampai 6 kita akan bertemu dengan teknologi umum, humanis dan etis, maka Islam itu sangat transendental, ketauhidan. Anishkur lillah, ya. Kalau bersyukur yang untung kita, ya. Puncak hikmah dari prinsip teknologi adalah bersyukur. Maka prinsip teknologi berdasarkan surat Luqman ayat 10 sampai dengan 12, saya kurang terbaca ini. Aman, efektif dan efisiensi, keandalan, keterjangkauan, bermanfaat bagi masyarakat, mudah penggunaannya, dan kita nikmati ini semua dalam bingkai syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menulis tafsir teknologi setelah sebelumnya kita menggagas dan menulis tafsir inspirasi dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan nanti ada satu penanya untuk mendapatkan satu tafsir inspirasi berbahasa Inggris. Bahasa Indonesianya sudah habis pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.